baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah karena Allah telah menurunkan Al-Quran kepada kita, yang dengannya kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dengannya kita memperoleh petunjuk, dan dengannya kita berharap Allah mengakui kita sebagai umatnya ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa mencoba untuk memahami Al-Quran, dan mudah-mudahan kita dibangkitkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita semasa di dunia, dan apapun yang kita lakukan di dunia, mudah-mudahan semuanya bersumber dan sesuai dengan Al-Quranul Karim. Maka salat dan salam juga tak henti-henti kita ucapkan, kita limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai perwujudan Al-Quran yang sempurna. Maka beliaulah Al-Quran yang berjalan, maka beliaulah penerapan terbaik daripada Al-Quran. Tidak akan sampai pada penerapan secara utuh akan Al-Quran itu kecuali melalui apapun yang kita contoh daripada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berharap mudah-mudahan kita senantiasa menepati, kita senantiasa menyamai apapun yang telah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam amalkan dalam kehidupan beliau, katakan dalam kehidupan beliau, bahkan diamnya beliau. Alhamdulillah teman-teman sekalian dirahmati Allah, pada hari ini kita melanjutkan, setelah kemarin kita sempat absen, kita melanjutkan tentang pembahasan mukjizat yang terakhir, yaitu adalah Al-Quranul Karim. Saya sedikit review supaya teman-teman yang mungkin baru ikut bisa keep up apa yang kita sudah bahas dalam episode pertama sampai dengan episode ke-22 ini. Yang kita bahas adalah ketika kita mengakui adanya Tuhan, lantas kita memahami pasti ada hubungan, pasti ada sebuah koneksi antara Tuhan dengan manusia. Dan koneksi ini kalau di antara produk-produk dinamakan dengan manual book. Dan manual book inilah, dari situlah kita mencari seperti apa produk itu digunakan, untuk apa produk itu dibuat, apa kelebihan produk itu, apa kekurangan produk itu, dan bagaimana cara mengatasi kalau seandainya ada kekurangannya. Maka semua itu kita dapatkan daripada manual book. Maka manusia pun sama. Ketika kita meyakini bahwa ada pencipta yang menciptakan manusia, maka manual book itulah yang menjadi panduan kita ketika kita hidup di dunia. Dari manual book itulah nanti bisa dijawab dari mana asal manusia, akan kemana manusia setelah mati, dan ngapain kita hidup di dunia ini. Karena tidak mungkin kita diciptakan tanpa ada tujuan. Wong seandainya kita lihat PC aja diciptakan dengan tujuan. Kalau seandainya jam pun diciptakan dengan tujuan, kamera pun diciptakan dengan tujuan, apalagi manusia yang jauh lebih baik daripada semua itu. Dan dari pembahasan kita sudah membuktikan dengan akal. Saya sudah membagikan bagaimana pengalaman hidup saya ketika saya berhasil membuktikan Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang sesuai dengan akal manusia. Yaitu adalah ketika Al-Quran menantang kepada manusia dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Dan ini adalah salah satu tantangan di antara tantangan-tantangan yang lain. Al-Quran berkata, wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim min mislih. Dan bila kalian tetap dalam keraguan, kalian tidak percaya, kalian masih merasa bahwa Al-Quran ini ada yang salah, kalian masih berpikir bahwa Al-Quran ini bukan datang daripada Tuhan pencipta semesta alam, maka bolehlah Anda datangkan yang semisal dengan Al-Quran ini, walaupun cuma satu surat saja, walaupun sependek wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, atau inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Datangkan yang semacamnya. Lah kalau seandainya Anda mampu, berarti Anda cocok untuk melawan Allah. Tapi kalau Anda tidak mampu, maka akuilah kelemahan Anda, dan inilah segel bukti daripada pabrik kalau Anda itu adalah produknya, dan manual booknya adalah Al-Quran. Ini yang kemudian kita sudah simpulkan. Lalu kemudian muncul pertanyaan, lalu dari mana kita tahu maksudnya tidak bisa mendatangkan yang semacam Al-Quran itu seperti apa? Di mana mujizatnya Al-Quran? Banyak orang kemudian bilang, lalu di mana letaknya Al-Quran itu bisa melemahkan manusia? Nah, karena itulah kita bahas tentang episode yang kali ini. Di manakah mujizat Al-Quran? Atau apa yang dimaksud dengan mujizat Al-Quran? Orang-orang banyak berkata, teman-teman sekalian, bahwa mujizat Al-Quran itu terletak pada hal-hal yang bersifat saintis. Hanya saja, saya harus menyatakan bahwa sains itu adalah sebagian kecil daripada bukti kebenaran Al-Quran. Tapi bukan sesuatu yang disepakati oleh para ulama sebagai sesuatu yang menyebabkan Al-Quran itu jadi sebuah mukjizat. Kenapa bisa begitu? Karena orang-orang zaman dulu mereka tidak membahas sains seperti kita.
tapi mereka toh tetap bisa meyakini Al-Quran sebagai sebuah mukjizat. Artinya, sains itu bukan merupakan pertimbangan ketika kita berbicara tentang ijazul Quran, sebuah mukjizat di dalam Al-Quran. Tapi sains hanyalah bersifat ya bonus saja, kita anggap sebagai sebuah pelengkap saja, tapi bukan penyebabnya. Kenapa bisa begitu? Karena kalau seandainya kita dasarkan segala sesuatunya pada sains, maka bisa jadi kitab-kitab lain juga berfungsi yang sama. Ada orang-orang menebak masa depan dan sainsnya bagaimana yang terjadi, futuris-futuris, tapi tidak menjadikan lantas mereka adalah seorang nabi, atau tidak menjadikan lantas mereka memegang mukjizat. Artinya, secara sains itu bukan penyebab mukjizat. Nanti kapan-kapan kita bahas bagaimana pandangan kita melihat Al-Quran dengan sains, termasuk dengan beberapa orang yang senantiasa seolah-olah harus mengartikan seluruh kehidupan ini dengan Al-Quran. Ternyata di dalam Al-Quran pun tidak begitu. Al-Quran seperti yang sudah kita bahas, dan nanti akan kita bahas lagi dalam bab syariat, itu senantiasa menyuruh orang dalam perkara-perkara dunia itu menggunakan akal mereka dan pengamatan mereka akan dunia itu, menggunakan sains. Misal, kalau ditanya orang akar pangkat 100, itu ya jangan buka Al-Quran, karena di dalam Al-Quran tidak akan ada jawabannya. Al-Quran itu membuat manusia merasa penasaran untuk mencari ilmu. Maka Al-Quran katakan, dalam perkara-perkara sains, dalam perkara-perkara duniawi, antum a'lamu bi umurid dunyakum, itu kata Rasulullah. Dan Al-Quran memberikan ruang itu pada manusia. Baik, kalau gitu letak mukjizatnya Al-Quran ada di mana? Letak mukjizatnya Al-Quran bukan ketika menjelaskan di dalam surat Ar-Rahman tentang kemudian ada laut yang saling bertemu tapi tidak bercampur. Letak kemukjizatan Al-Quran bukan ketika menjelaskan fungsinya gunung adalah sebagai paku di antara dua lempeng-lempeng kontinental misalnya. Itu tidak merupakan itu hanya bonus saja. Tapi letak kemukjizatan Al-Quran adalah sesuatu yang bisa dirasakan bahkan oleh orang-orang Arab sekalipun yang pada saat itu mereka tidak advance dalam dunia teknologi. Apa kemudian mukjizat Al-Quran? Mukjizat Al-Quran yang paling besar terletak pada gaya bahasa dan kemampuannya untuk mengubah manusia. Jadi itu adalah mukjizat terbesar Al-Quran. Letaknya pada gaya bahasa dan kemampuannya untuk mengubah manusia. Kok bisa begitu? Oke, coba kita lihat. Jadi gini teman-teman sekalian. Setiap zaman, setiap masa, setiap umat itu pasti dikirim oleh Allah seorang pengingat. Petugasnya datang dari Allah, lalu membicarakan pada mereka ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah, dan umatnya pasti nanya dong, kamu punya bukti apa kalau kamu berasal daripada Tuhan pencipta semesta alam? Tuhannya sih kami percaya, tapi kami nggak percaya sama kamu kalau kamu belum bawa sebuah bukti. Maka para nabi akan senantiasa nunjukin mukjizat yang sudah saya sampaikan. Apa itu mukjizat? Sesuatu yang melemahkan manusia. Maka ada nabi yang bilang, kalau kalian ragu sama saya, nih lihat tangan saya bercahaya. Kalau kamu ragu sama saya, nih lihat ini tongkat saya bisa berubah jadi ular. Saya bisa membelah lautan atas izin Allah. Atau yang lain berkata, saya bisa menahan matahari atas izin Allah. Matahari nggak tenggelam, menahan waktu. Yang lain berkata, saya dibakar nggak apa-apa. Ya kira-kira gitulah ya. Atau kemudian nabi yang lain berkata lagi, saya bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah. Itu semua adalah bukti-bukti yang Allah berikan kepada mereka supaya mereka bisa berdakwah pada kaumnya. Nah, cuma masalahnya teman-teman sekalian, di zaman dulu yang namanya surat tugas atau surat bukti yang datang daripada pencipta dengan pesannya itu menjadi sesuatu yang berbeda satu sama lain. Jadi pesannya beda, buktinya beda, stempelnya beda, tugasnya beda. Tugasnya adalah apa? Menyampaikan risalah, menyampaikan sebuah perintah-perintah yang datang pada Allah untuk manusia, supaya manusia itu bisa sesuai dengan aturan-aturan Allah. Tapi buktinya beda. Jadi sama kayak kaisar nih. Kaisar ngutus orang misalnya, ngutus satu utusan kayak film-film Cina gitu ya. Kaisar ngutus utusan. Utusan ini datang bawa itu loh, apa namanya itu ya, perkamen gitu ya untuk dibacain. Titah kaisar bla 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 bla. Nah, itu isi daripada titahnya. Itu isi daripada perintah kaisarnya. Isi daripada tugasnya bacain perkamen tadi. Lalu kemudian dia ditanya, buktinya apa kalau kamu dari kaisar? Nih, lihat, gua bawa stempel kaisar. Itu kalau di Cina-Cina ya, ada stempel yang emas, itu yang cuma kaisar ngasih dia. Berarti dia punya bukti bahwa dia berasal daripada kaisar. Nah, di masa para nabi yang lalu juga sama. Stempelnya atau bukti bahwa dia adalah utusan dengan tugasnya itu beda. Nabi Musa misalnya, dia bawa Taurat, tapi buktinya atau mukjizatnya bukan Taurat itu sendiri.
Mukjizatnya ya tongkatnya, tangannya, ataupun keajaiban-keajaiban yang terjadi di zamannya. Itu mukjizatnya Nabi Musa. Nabi Isa, dia bawa Injil sebagai tugasnya untuk bisa mendakwai manusia agar sesuai dengan perintah Allah. Tapi mukjizatnya bukan itu. Mukjizatnya sesuatu yang lain. Mendatangkan makanan dari langit, menghidupkan orang mati, dan seterusnya. Daud bawa Zabur misalnya. Tapi mukjizatnya bukan Zabur. Mukjizatnya sesuatu yang lain. Satu-satunya nabi yang dikasih mukjizat nempel sama buktinya, yang dikasih bukti mukjizat nempel sama tugasnya adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah satu-satunya nabi yang bawa tugas, dan tugasnya itu berfungsi sekaligus sebagai sebuah bukti bahwa dia itu adalah nabi. Maka serunya apa? Serunya adalah kalau nabi-nabi yang lain tugasnya datang, risalahnya datang, kitabnya datang, tapi mukjizatnya beda. Mukjizatnya ada pada nabinya sendiri. Maka ketika nabinya sudah nggak ada, maka tugasnya ini bisa diselewengkan sama orang. Tugasnya bisa ditulis tangan lagi sama orang lain, bisa disalahgunakan, bisa dimanipulasi, bisa diselewengkan, disimpangkan. Kenapa? Karena tugasnya beda dengan mukjizatnya. Ketika nabinya sudah nggak ada, mukjizatnya juga nggak ada. Ketika mukjizatnya nggak ada yang menjadi bukti lagi. Maka tulisannya bisa ditulis ulang, disimpangkan, tulisannya bisa diartikan secara yang lain, ditafsirkan dengan cara yang berbeda dan segala macam. Kenapa? Karena mukjizatnya sendiri sudah nggak ada lagi. Yang ada risalahnya, dan risalahnya nggak kejaga gitu loh maksudnya. Nah, dan juga sama seperti Nabi Isa. Nabi Isa bawa risalah dan bawa mukjizat. Ketika Nabi Isa-nya diangkat, nggak ada lagi yang bisa kemudian menjaga Injilnya. Maka Injilnya dengan mudah bisa diubah-ubah oleh orang yang lain. Kita tidak mengingkari adanya Injil. Kita tidak mengingkari adanya Taurat. Kita nggak mengingkari adanya Zabur. Bahkan kita diminta oleh Allah untuk beriman pada itu semua. Tapi pertanyaannya adalah, setelah mukjizatnya nggak ada, siapa yang jagain? Tapi Nabi Muhammad serunya adalah ketika Nabi Muhammad turun, maka mukjizatnya itu dibawa sama dengan Al-Qur'annya. Jadi risalahnya sekaligus mukjizatnya itu nyambung. Itu sama. Lah berarti ketika dia turun, maka itulah risalah, itulah mukjizat. Maka ketika Nabi Muhammad wafat, tetap mukjizat itu ada bersama dengan risalahnya. Berarti tugasnya Nabi Muhammad, lalu kemudian apa yang mengatur manusia, aturannya itu sendiri adalah mukjizat yang senantiasa akan terjaga, senantiasa akan membuktikan di hadapan manusia bahwa ketika kita melihat aturan itu, disitulah kita melihat adanya bukti bahwa ini semua adalah daripada Allah, Tuhan pencipta semesta alam. Paham ya? Makanya ketika Nabi Muhammad sudah wafat, Al-Qurannya tetap dan gak akan bisa berubah. Dan nggak akan bisa kemudian untuk hilang, nggak akan bisa kemudian untuk diganti-ganti. Makanya Allah sampaikan di dalam Al-Quran begitu. Kalau seandainya Anda meragukan bahwa Al-Quran ini kemudian asli daripada Tuhanmu, maka buktikan, datangkan satu surat yang semacamnya. Dan Allah jaga bahwa Al-Quran ini, dan Allah bilang Al-Quran ini terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini, dan kami yang akan menjaganya. Artinya apa? Al-Quran itu sendiri punya sebuah sistem pertahanan pribadi yang nggak mungkin jebol. Al-Quran itu sendiri punya sebuah mukjizat. Ya, karena Al-Quran sendiri punya mukjizat. Al-Quran itu yang mukjizat. Maka tugasnya itu adalah mukjizatnya. Dia nyambung jadi satu. Itu serunya. Nah, kalau gitu mukjizat Al-Quran itu di mana? Tadi sudah saya sampaikan pada gaya bahasanya dan pada kemampuannya untuk mengubah orang. Oke, kalau gitu kita sudah tahu bahwa itu bedanya antara mukjizat nabi-nabi terdahulu dengan mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad adalah yang terakhir, maka harus dikasih sesuatu yang istimewa, karena setelah ini nggak diturunkan lagi nabi. Setelah misalnya contoh, ketika ada Nabi Musa, maka Nabi Musa bawa risalah. Ketika Nabi Musanya sudah wafat, mukjizatnya nggak ada lagi, maka risalahnya bisa jadi ada yang mengganti-ganti. Risalahnya bisa jadi akan ada yang nyimpangin. Tapi kemudian Allah turunkan lagi Nabi yang lain dengan membawa mukjizat yang lain supaya diluruskan oleh para Nabi itu. Makanya di dalam Alkitab pun, di dalam Injil pun dikatakan bahwa Yesus bilang, saya itu tidak bawa sesuatu yang baru. Saya cuma menyempurnakan Taurat aja. Sebagaimana Rasulullah juga bilang yang sama, saya nggak bawa sesuatu yang baru. Hal ini bukan sesuatu yang baru, Pak.
Hal ini adalah sesuatu yang datang dari zamannya Adam sampai dengan zamannya saya. Nggak ada yang baru, cuma disempurnakan saja, cuma diteruskan aja kemudian misinya, kira-kira gitu. Nah, itu yang terjadi pada nabi-nabi yang kemarin. Makanya setelah nabi satu kemudian wafat, diutus dengan nabi yang lain. Setelah nabi satu lagi wafat, diutus dengan nabi yang lain. Kenapa? Untuk membuat supaya tetap tidak tersimpangkan pesan daripada Allah. Tapi Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir nggak ada lagi nabi yang lain. Artinya harus ada sebuah kurikulum pengganti daripada Rasulullah. Tetap kemudian bisa terus-menerus jalan sistemnya walaupun nggak ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kemudian ini diberikan oleh Allah? Al-Quran. Yang Al-Quran itu berfungsi sebagai juga penjelas, berfungsi juga sebagai sebuah bukti sampai dengan akhir zaman. Di situ kemudian kita bisa baca Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah katakan Syahrul Ramadan yang kemarin sudah kita jalani adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Apa itu Al-Qur'an? Huda linnas, merupakan petunjuk bagi kalian semua, manual book yang paling keren. Huda linnas wa bayyinatin minal huda, dan juga dia punya penjelas. Dia punya penguat daripada petunjuk itu sendiri. Jadi petunjuk tugasnya dan bayinah, dan merupakan sebuah penjelas, sebuah mukjizat untuk menguatkan petunjuk tadi. Wa bayinatim minal huda. Jadi ada huda, ada bayinatim minal huda wal furqan. Dan juga bagaimana cara membedakan antara baik dan buruk. Bagaimana Anda harus berbuat, bagaimana Anda harus bertindak, bagaimana Anda harus memutuskan, bagaimana Anda harus memilih. Itu semua Al-Quran sediakan. Maka kita sudah tahu itu adalah awalnya. Nah, sekarang saya mau cerita teman-teman sekalian tentang orang-orang Arab. Dan latar yang menjadi kemudian tempat turunnya Al-Quran. Orang Arab, teman-teman sekalian, di atas muka bumi ini, mungkin bisa jadi, debatable sih, tapi mungkin bisa jadi kalau Anda tertarik dengan sejarah, Anda mengawasi seluruh daerah-daerah, itu mungkin adalah daerah yang paling pure, daerah yang paling murni dari segi bahasanya. Contoh, Indonesia. Indonesia itu dari dulu sudah banyak sekali yang datang. Karena tempatnya yang sangat strategis, orang-orang berlayar tuh nyampe semua ke Indonesia. Dan bukti bahwa Indonesia itu adalah negeri yang banyak sekali dihampiri dan negeri yang kaya adalah Indonesia punya bahasa campuran. Bahasa asli Indonesia itu apa sih? Kita nggak tahu. Sanskerta. Sanskerta itu juga berasal dari bahasa yang lain. Gitu kan ya? Apalagi bahasa Indonesia. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa juga banyak dari serapan Sanskerta. Sedangkan bahasa Indonesia sendiri itu banyak sekali serapan. Ada bahasa Sanskerta, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Belanda, ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, dan segala macamnya. Contoh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kecuali Minggu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Itu adalah bahasa Arab. Contoh lagi, kantor, gang, apalagi persis, itu adalah bahasa Belanda. Contoh lagi misalnya apalagi minggu itu adalah bahasa daripada Portugis. Ada juga beberapa bahasa Portugis, kalau nggak salah apa pare, kalau nggak salah itu juga bahasa Portugis. Ada yang dari bahasa Inggris, banyak malah serapan-serapannya. Kenapa? Karena kita banyak yang datang, maka kita tidak pure. Dalam arti bahasa kita tidak pure karena kita banyak menyerap bahasa-bahasa yang lain. Sama kayak Persia, sama kayak Romawi. Karena mereka sangat dinamis, karena mereka sangat ekspansif, maka bahasa-bahasa itu banyak masuk ke mereka. Di antara orang-orang Romawi itu banyak menyerap bahasa-bahasa Yunani. Di antara orang-orang Persia banyak menyerap bahasa-bahasa di daerah Asia Tengah dan seterusnya. Maka ini menjadikan bahwa mereka peradaban dengan bahasa yang tidak murni. Bahasa Inggris sendiri itu banyak sekali nyerap bahasa-bahasa yang lain. Gitu kan ya. Artinya apa? Kalau kita bicara tentang satu kaum yang sangat murni bahasanya, mungkin Arab termasuk salah satunya. Kalau Jepang gimana, Ustaz? Kan juga terisolasi. Jepang sangat dipengaruhi oleh bahasa Cina. Makanya huruf kanji itu ya huruf Cina. Korea gimana? Korea juga sama. Jadi kalau kita bicara tentang salah satu peradaban yang terkunci, terisolasi, dan dia sangat murni dalam bahasanya adalah orang-orang Arab. Kenapa bisa begitu? Karena nggak ada yang mau datang ke sana. Nyari apa? Pengen buat telur rebus di padang pasir. Kan waktu itu kan minyak belum ada. Menurut saya lihat, maka orang nggak mau ke sana, dan orang ke sana pun malas juga keluar.
Kadang-kadang mereka keluar cuma untuk dagang saja. Tapi itu pun dulu belum banyak. Mereka adalah kaum yang sangat terisolasi. Dan ketika mereka terisolasi, ciri-cirinya mereka sangat murni dalam bahasanya. Dan ketika mereka sangat murni dalam bahasanya, mereka mengembangkan bahwa mereka sangat bangga dengan bahasanya. Dan karena mereka bangga terhadap bahasanya, maka status seseorang pada saat itu ditentukan oleh fasihnya dia berbicara. Bagaimana cara mengukur orang tuh fasihnya berbicara? Mereka punya banyak bani-bani, mereka punya banyak kaum-kaum, kira-kira begitu. Lalu setiap tahun mereka mengadakan sebuah annual meeting gitu lah kira-kira ya. Kalau di Dragon Ball ada Tenka Ichi Budokai. Ini ada satu kompetisi untuk merayakan tentang bagaimana kekayaan budaya mereka. Nah, kalau di zaman sekarang ya Piala Dunia, kira-kira gitu ya. Piala dunianya sepak bola, kira-kira gitulah. Atau olimpiadenya kalau di olahraga. Nah, kalau di sini anggaplah olimpiadenya orang-orang Arab. Ngapain mereka? Banyak yang mereka lakukan. Apa aja yang mereka banggakan? Gulat, itu mereka banggakan. Kekuatan fisik, naik kuda, itu mereka banggakan. Dan terkhusus kehormatan para bani itu diukur berdasarkan apa? Berdasarkan kompetisi sastra, kompetisi syair. Dan saking ngerinya kompetisi syair ini, salah satu mata kompetisinya, salah satu mata tandingnya adalah mereka akan bersyair satu sama lain. Jadi kemudian by one, kalau sekarang zaman sekarang by one. Oke, sebelum by one tentunya mereka akan sama yang lain ya berkompetisi ya. Tapi ketika sudah ada finalnya itu by one, satu lawan satu. Aku dari bani apa, dia dari bani apa. Kemudian by one-nya apa? Kita akan mengadakan sebuah puisi. Gimana caranya? Kalau aku sudah sebut sesuatu, maka kamu nggak boleh ngulangin kosakata yang sama. Gimana? Oh iya, saya terima, nggak ada masalah. Jadi, contoh antum bayangin ya. Jadi ada orang berpuisi. Aku melihat gemerlapnya malam. Bintang-bintang bertaburan di sana. Sementara hatiku sepi dan senyap. Karena kekurangan orang yang mengurusku. Misalnya, taruhlah begitu. Oke, maka dia nginget tuh. Semua yang tadi disampaikan nggak boleh. Maka dia berkata lagi, birunya laut dan putihnya langit. Ikan-ikan berenang di dalamnya. Juga ada cumi-cumi yang meloncat dan segala macam. Ya, pokoknya dia nggak boleh ngulangin hal yang sama. Terserah lah. Pokoknya yang jelas sama sekalian. Dan ketika dia sudah ngucapin itu, tentunya dengan makna yang mendalam. Bukan dengan makna yang tadi saya sampaikan ada cumi-cumi dan segala macam. Nggak ada ya. Ini semua dengan makna yang mendalam yang bawa orang... Keren banget. Memang ini terpelajar sekali nih orang. Nah, itu mereka harus kemudian dengan makna yang dalam, dengan spontan menyebutkan kata-kata itu. Setelah dia selesai, yang sono nyebutin lagi. Nyebutin apa? Hijaunya hutan dan kemudian senyap. Oh, senyap yang tadi sudah, Bas. Oh, berarti kamu kalah. Jadi kira-kira itu. Itu sampai dibukukan oleh mereka. Mereka kemudian tuliskan dan mereka ingat-ingat sampai tahun depan bahwa ada puisi yang semacam ini. Jadi kebiasaan orang-orang Arab adalah kebiasaan sastra, kebiasaan dari sini ke sini. Ya, dari mulut ke kuping. Dan mereka tuh ngafalin semuanya. Dan karena itulah mungkin mereka berpikir mereka nggak perlu baca. Kenapa? Karena mereka sudah ngafalin semua. Sensitivitas mereka sensitivitas mereka pada hal-hal yang bersifat bahasa ini kuat sekali. Dan mereka bisa berdebat berhari-hari cuma untuk membicarakan kalimat mana yang nggak pas. Atau mereka bisa berdebat untuk membicarakan seperti apa syair yang lebih baik. Dan itu kemudian dibukukan semua dan tidak jarang punya Hall of Fame, kira-kira gitulah. Jadi orang Arab dulu punya Hall of Fame. Siapa aja yang berjaya di tahun ini? Wah, ternyata dia menang. Kalau zaman sekarang ya, Ballon d'Or gitu ya, Ballon d'Or gitu kan ya. Jadi sepatu emas gitu kan ya. Sepatu emas tahun ini siapa? Oh, ternyata dia berkali-kali dapat sepatu emas gitu kan ya. Nah, itu juga sama. Oh, ternyata dia menang terus selama bertahun-tahun gitu kan ya. Lalu kemudian ini bisa kita lihat dan ini adalah tanda kehebatan orang. Orang Arab mengatakan bahwa orang yang salah satu paling hebat adalah ketika dia mampu secara fasih untuk bisa berbahasa Arab. Karena mereka adalah kaum yang terisolasi dan sangat menjunjung tinggi kemampuan bahasa orang. Ini adalah kondisi orang-orang Arab sebelum datangnya Islam. Di mana mereka sangat menjunjung tinggi gramatika bahasa dan juga kefasihan orang dalam berbicara dan bagaimana bisa menghafalkan segala sesuatu yang mereka kira itu adalah keren. Maka tingkat kekerenan Anda, kalau Anda jalan-jalan di pasar, lalu Anda ngomong segala sesuatu pakai syair.
Jadi itu, wah intelek banget nih orang. Keren banget nih orang. Jadi bukan kayak sekarang ya, dimana semuanya tuh dinilai daripada segala sesuatu yang bersifat eksternal. Mobilnya apa, lalu kemudian handphonenya apa, lalu dia bawa apa, lalu kemudian ceweknya siapa. Nggak gitu, jogetnya bagus atau enggak. Dulu tuh memang intelektualitas. Jadi orang tuh dilihat, walaupun wajahnya jelek ya, tapi ternyata intelektualitasnya keren. Itu disembah orang itu. Walaupun udah wajahnya pas-pasan, tapi ngafalin 200.000 syair, jadi kepala suku itu. Itu zaman dulu begitu kira-kira. Nah, Al-Quran turun dalam kondisi seperti itu. Al-Quran turun dalam kondisi kayak tadi. Dalam kondisi di mana orang membangga-banggakan banget kemampuan syair, kemampuan dia untuk bicara, bahasa mereka, tiba-tiba datang Al-Quran, yang kemudian mereka nggak tahu ini dari mana, nantangin semua. Antum kira-kira gedek gak kira-kira kayak gitu? Coba bayangin, antum paling bangga dengan sesuatu. Pokoknya saya itu ya orang paling kaya lah pokoknya di sini. Nggak ada yang lebih kaya. Tiba-tiba dia bilang, kekayaanmu tuh cuma sampah bagi aku. Kayaknya gitu misalnya. Atau kita bangga banget punya mobil yang paling bagus. Tiba-tiba mobilmu tuh cuma seharga, ya paling seharga ya spatbor saya aja. Jadi misalnya kayak gitu, itu kan kita jadi stres. Nah, Al-Quran turun dalam kondisi seperti itu. Dan by the way, teman-teman sekalian, sebelum saya selesaikan sesi yang ini, by the way, mukjizat itu selalu turun pada sesuatu yang paling dibanggakan orang. Supaya dia jatuhnya telak gitu loh maksudnya. Jadi jatuhnya dramatis gitu maksudnya. Kok bisa gitu? Coba lihat. Di zamannya Nabi Musa, orang-orang yang punya kedudukan tinggi adalah orang-orang yang punya sihir yang luar biasa. Tapi ternyata mukjizat Musa adalah sesuatu yang mengungguli sihir. Di masanya Sulaiman, orang yang paling hebat adalah orang yang punya kekayaan luar biasa. Itu dijatuhkan, dihabisi sama Sulaiman dengan sesuatu yang lebih besar daripada semua yang mereka kira hebat. Di zamannya Nabi Daud, itu kemudian warfare. Orang-orang sedang mau perang dan perangnya sama raja. Itu Nabi Daud membuktikan bahwa badannya tidak menunjukkan kekuatannya, bahwa kekuatannya lebih tinggi daripada lebih besar daripada badannya, dan dia bisa melembutkan besi, membuat baju zirah. Jadi kalau ibaratnya ya, kalau lihat Nabi Daud itu kan membuat baju yang kemudian menutupi badan. Saya tuh mikir, ini jangan-jangan kayak Black Panther. Jadi Black Panther pakai baju, terus kemudian bajunya kayak kemudian nggak ada apa-apa, tiba-tiba cetit, langsung kemudian nempel ke badannya gitu kan ya. Kalau nempel ke badan saya ceking gitu kan ya. Tapi kalau nempel ke badannya itu langsung jadi kelihatan. Atau kayak bajunya Spider-Man itu loh. Jadi dia pakai kayaknya kegedean, tapi tiba-tiba dipencet langsung wah jadi ngepack gitu kan ya maksudnya. Nah, ini kekuatannya Nabi Daud. Coba antum bayangin, keren nggak di zaman itu? Jadi dia bisa buat baju yang nyesuaiin badan, bukan badan yang nyesuaiin bajunya. Gitu kan ya. Tapi baju yang nyesuaiin badan, kelihatan six pack dan segala macamnya gitu kan ya. Nah, itu Nabi Daud. Maka orang-orang, keren banget. Ini kayaknya orang hebat banget. Di zamannya Nabi Ibrahim, di saat semua orang kemudian nyembah patung dan paling bangga dengan segala sesuatu yang bersifat kekuasaan, kehebatan, Nabi Ibrahim kemudian membuktikan dia dibakar aja nggak mempan. Gitu kan ya, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan ketika dia berdoa sama Allah. Nah, ini mulai terjadi di masanya nabi-nabi apapun. Ketika mereka punya kebanggaan, Nabi Isa di situ sangat membanggakan kesehatan, medis dan segala macam. Dia ngidupin orang mati. Ada nggak dokter yang bisa ngidupin orang mati? Gak ada. Nah, ini kemudian mukjizat. Mukjizat selalu turun pada sesuatu yang paling orang banggakan. Korun bawa hartanya kemana-mana. Bayangin, kuncinya aja itu digotong orang, berapa orang banyak itu kan, digotong orang banyak, itu baru kunci penyimpanan hartanya. Tapi dihabisi sama Musa. Kenapa? Yang kamu punya tuh cemen, yang saya punya lebih besar daripada semua itu. Artinya adalah mukjizat datang pada sesuatu yang dianggap paling hebat di zamannya. Di zaman sihir, Allah turunkan yang lebih hebat daripada sihir. Kalian pikir sihir itu hebat? Itu cuma bohong, batal sama mukjizat Allah. Ada orang berkata, ini zaman medis, Allah turunkan yang lebih hebat daripada medis. Apa zaman terakhir ini? Di zaman terakhir orang berbangga-bangga dengan informasi. Orang berbangga-bangga dengan petunjuk. Orang berbangga-bangga dengan keindahan. Orang berbangga-bangga dengan apapun yang bisa mereka banggakan. Al-Quran turun, menghabisi itu semua. Al-Quran turun dengan sebagai kemudian mukjizat yang terakhir, menjadi informasi yang paling baik, informasi yang paling indah, petunjuk yang paling canggih, dan memberikan kebaikan bagi seluruh manusia, yang nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan ke depan insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat, mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah di dalam Islam, dan jangan lupa berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah
mohon maaf banget. Mudah-mudahan Allah memaafkan saya juga dan teman-teman juga. Kalau ada yang baik hanya berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kebaikan dalam sharing ini, silahkan di-share pada yang lain. Mudah-mudahan pahalanya berterusan dan gak hanya putus pada kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.